어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindrian Dunilengo dengan NIM 151423134. Saya dari kelas 1G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengelolaan lingkungan belajar oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Langsung saja, pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manage, berasal dari kata to manage, yang memiliki arti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian lingkungan menurut KBBI diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Dari definisi-definisi di atas, maka disimpulkan bahwa secara sederhana diartikan sebagai suatu tempat atau suasana yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia dan perubahan-perubahan yang diakibatkan lingkungan dapat bersifat menetap dan relatif permanen. Semakin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang terjadi diprediksi akan semakin tinggi pula. Menurut Eliawati 2005, menjelaskan bahwa esensinya lingkungan belajar merupakan suatu konteks fisik, sosial, dan psikologis, yang dalam konteks tersebut anak memperoleh, belajar, dan memperoleh perilaku baik. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan belajar di TK diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat terfasilitasi secara baik, sehingga diartikan sebagai suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dalam mencapai tujuan belajar. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan belajar di TK dimaksudkan agar lingkungan belajar mampu menstimulasi anak agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar dengan optimal. Mariana Rita 2010. Tentunya agar semua tujuan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Selanjutnya yaitu macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, lingkungan belajar bisa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, lingkungan belajar dalam ruangan atau indoor. Lingkungan belajar ini atau indoor, lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Guru akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan jika guru mengatur ruang belajar untuk memungkinkan pergerakan yang teratur dan menggunakan ruang yang tersedia secara efisien. Adapun syarat-syarat kelas yang efisien diantaranya, yang pertama bersih dan rapi, kedua ventilasi dan pengaturan cahayanya baik, yang ketiga perlengkapan dan perabotan kelas masih dalam keadaan baik, 4 sirkulasi udara cukup, dan 5 jumlah siswa tidak lebih dari 40 siswa. Kemudian ada ruang laboratorium. Sekolahan yang efisien harus mempunyai laboratorium sebagai ruang praktik dalam kaitannya dengan pengelolaan laboratorium. Bahan-bahan yang perlu disediakan sangat tergantung pada jenis laboratoriumnya. Di antaranya laboratorium IPA khususnya
fisika. Bahan-bahan yang perlu disediakan biasanya berupa bahan-bahan kimia seperti air raksa, air cuka, dan timah. Untuk laboratorium IPA, khususnya biologi, bahan-bahan yang perlu disediakan biasanya berupa tumbuh-tumbuhan, kerangka manusia, dan berbagai macam pupuk tanaman. Kedua yaitu laboratorium bahasa. Biasanya bahan-bahan yang disediakan lebih berupa peralatan laboratorium seperti kaset dan tape recorder. Ketiga yaitu laboratorium komputer. Perlu disediakan sejumlah perangkat komputer yang meliputi layar monitor, keyboard, staffel, printer, dan central processing unit. Kemudian ada ruang auditorium atau ruang serbaguna. Ruang auditorium atau bisa juga disebut dengan ruang serbaguna yang bisa juga berfungsi sebagai tempat diskusi atau tempat pertunjukan, dan selayaknya ruang tersebut harus dilengkapi dengan panggung pertunjukan, tempat yang luas dan bersih, kamar mandi laki-laki dan perempuan harus terpisah, dinding harus dilapisi oleh peredam suara agar tidak bergema, tempat ganti pakaian laki-laki dan perempuan harus terpisah, dan OHP atau LCD proyektor. Kemudian ada ruang perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan murid. Selain memerlukan gedung atau ruang penyelenggaraan, perpustakaan juga memerlukan sejumlah bahan, diantaranya pensil, pena, kartu peminjaman, dan kartu buku. Sedangkan peralatan-peralatan perpustakaan antara lain komputer, stempel, peminjaman, jam, dinding, sapu, keranjang sampah yang terklasifikasi, dan lain sebagainya. Adapun dalam perabot perpustakaan yang dibutuhkan antara lain rak buku, rak surat, kabar, rak majalah, kabinet gambar, meja sirkulasi, lemari atau kabinet katalog. Kedua yaitu lingkungan belajar di luar atau outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yang lingkungan atau sarana belajar yang berbeda di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti misalnya museum. Museum adalah tempat yang diciptakan oleh pemerintah untuk menyimpan barang-barang bersejarah sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sejarah-sejarah pada masa lampau. Oleh karena itu, museum ini bisa digunakan oleh para siswa untuk menggali pengetahuan tentang mata pelajaran sejarah. Kemudian ada masjid. Masjid adalah tempat yang digunakan oleh seluruh umat Islam untuk menyembah kepada Tuhannya, dan di masjid bisa dilakukan proses pembelajaran tidak langsung seperti khutbah Jumat. Masjid juga bisa dibuat untuk praktek sholat jenazah, praktek wudhu, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada monumen. Monumen merupakan tempat yang memang pada zaman dulu. Dengan kata lain, tempat tersebut tidak dibuat atau diciptakan oleh tangan manusia. Namun tempat itu ada sebagai bukti sebuah kejadian atau sejarah, bukan untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Kemudian ada lapangan. Setiap sekolah seharusnya memiliki lapangan karena lapangan menunjang dalam aktivitas siswa seperti olahraga. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kerumitan dalam pengelolaan kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu pertama, faktor intern siswa. Faktor intern siswa biasanya berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Kedua yaitu ada faktor eksternal siswa. Sedangkan faktor ekstern siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa di kelas, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Pada dasarnya, anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap atau pikiran kritis dan kreatif. Kedua yaitu memahami perkembangan kecerdasan siswa. Tingkat kecerdasan anak seringkali disangkut pautkan dengan nilai dari suatu mata pelajaran tertentu. 3. Mengenal siswa secara perorangan.
Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Kelima yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Pada dasarnya, belajar yang baik adalah memecahkan masalah karena dalam belajar sesungguhnya kita menghadapkan siswa pada masalah. 6. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 7. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan fisik, sosial, dan budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar siswa. Dari materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan belajar sangat penting dalam menciptakan kondisi yang optimal untuk proses pembelajaran. Melalui penataan ruang, pengaturan suara, pencahayaan yang sesuai, sirkulasi udara yang baik, dan interaksi yang positif antar peserta didik, lingkungan belajar dapat menjadi tempat yang nyaman, kondusif, dan mendukung aktivitas belajar yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.